Salam saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabar kita hari ini? Saudara-saudari, kita percaya bahwa kita semua tetap dilindungi Tuhan, diberikan Tuhan kesempatan menjalani kehidupan kita sampai hari ini semua oleh karena anugerah Tuhan. Karena itu layaklah kita menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Mari kita memuji Tuhan dari pujian kita, hanya dekat Allahku. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Hanya dekat Allahku, rasa tenang. Sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarlah rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Mari kita berdoa. Hanya dekat Engkau ya Allah, kami merasakan ketenangan hati. Ketika berbagai situasi keadaan kami hadapi, kami percaya Engkaulah pelindung kami. Terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu, atas hidup yang baru pada hari ini. Tuhan, saat ini kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk merenungkan firman Tuhan dan menjadi pedoman kami dalam menjalani hidup kami setiap hari untuk berjalan di jalan Tuhan. Kami percaya Roh Kudus Tuhan yang menolong kami semua dimanapun kami berada pada saat ini, sehingga kami boleh memahami firman-Mu serta melakukannya dalam hidup kami setiap hari. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita dari Yesaya 26 ayat yang keempat menjadi ayat renungan harian kita pada hari ini. Yesaya 26 ayat yang keempat, sedemikian firman Tuhan, mari kita bersama-sama membacakannya. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya, sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Sedemikian firman Tuhan, Yesaya 26 ayat yang keempat. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Allah merupakan tindakan iman kita yang tetap selamanya kita pegang dalam hidup kita setiap hari, ya. Jadi percaya kepada Allah itu bukan sementara, tetapi selamanya dalam hidup kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, baik ketika kita mengalami sukacita, baik ketika ada kesusahan, baik ketika kita sehat, walaupun kita dalam keadaan sakit, mari tetap percaya kepada Tuhan. Dan Ia selalu peduli kepada kita dan selalu mengasihi kita. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, dalam perjalanan iman percaya kita kepada Tuhan, ya, terkadang kita juga menghadapi berbagai ujian, pergumulan hidup yang kita hadapi. Tetapi apa yang Tuhan sampaikan melalui firman-Nya bahwa
pergumulan, ujian, pencobaan yang kita hadapi tidak melebihi kekuatan kita. Karena apa? Karena Tuhan yang menjadi penolong kita, memampukan kita menghadapi setiap pergumulan hidup itu. Dan ketika kita menghadapi pergumulan hidup itu, hikmat dari Tuhan, ya, percaya kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, itu sangat penting sekali kita lakukan. Mengingat kembali bagaimana Tuhan menjadi penolong kita dalam menghadapi pergumulan hidup. Itulah yang disampaikan Nabi Yesaya dalam Yesaya 26 ini, ya, mengingatkan kembali umat Israel yang pada waktu itu sedang menghadapi pergumulan yang sangat berat, yang sangat menakutkan, menghadapi bangsa Asyur yang pada masa itu adalah bangsa yang besar, menaklukkan banyak sekali kerajaan-kerajaan yang ada di sekitarnya, sehingga mereka memiliki kekuasaan yang sangat luas. Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, dalam menghadapi ancaman Asyur itu, ya, umat pilihan Tuhan, bangsa Israel, khususnya bangsa Yehuda pada waktu itu mulai goyah. Mereka sudah tidak mengingat lagi bagaimana Tuhan selama ini menolong mereka, menyelamatkan mereka. Mereka meminta pertolongan dari manusia, dari kerajaan Mesir yang ada pada waktu itu, supaya mereka dibantu dalam menghadapi Asyur. Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, di tengah keadaan yang sedemikianlah Nabi Yesaya, ya, mengingatkan kembali umat Israel bahwa Tuhanlah yang menjadi penolong dalam hidup mereka. Ya, Yesaya 26 ini, jikalau kita membaca dari ayat yang pertama, kita melihat bahwa Yesaya mengingatkan melalui puji-pujian kelepasan bagi umat Israel. Dia mengatakan, pada kita ada kota yang kuat untuk keselamatan kita. Tuhan telah memasang tembok dan benteng. Bukalah pintu-pintu gerbang supaya masuk bangsa yang besar, benar dan yang tetap setia, yang hatinya teguh. Kau jagai dengan damai sejahtera, sebab padamulah ia percaya. Ini mau menyampaikan bahwa sebenarnya Allah sebenarnya tetap ada di pihak mereka kalau mereka tetap mengandalkan Tuhan. Ya, Allah menjadi pelindung, Allah menjadi penolong ketika umat pilihannya, ketika setiap orang yang percaya kepadanya tetap mengandalkan Tuhan dalam menghadapi setiap pergumulan hidup. Karena itu dalam ayat yang keempat Yesaya 26 ini dikatakan, percayalah kepada Tuhan selama-lamanya. Jadi sepanjang kehidupan kita, mari percaya kepada Tuhan, sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Gunung batu yang kekal. Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, gunung batu yang dimaksudkan di sini adalah tempat perlindungan, tempat bernaung. Gunung batu adalah dasar yang kuat untuk kita bisa berpijak. Ya, gunung batu itu adalah pelindung. Yesaya mengingatkan kembali umat Israel, ingatlah Tuhan pelindung kita, penolong kita, gunung batu kita selama-lamanya, percayalah kepadanya. Saudaraku, itu juga kalau kita melihat dalam kehidupan tokoh-tokoh di Alkitab, misalnya Raja Daud, dia sering sekali mengatakan bahwa Allah adalah gunung batuku dalam kitab Mazmur. Mengapa? Karena dalam pergumulan yang dia hadapi, dia tahu bahwa Allah lah perlindungannya. Demikian juga Ayub. Ketika dia menghadapi pergumulan hidup, penderitaan yang dia hadapi, dia tidak sekali-sekali mengutuki Allah, tapi dia tetap percaya kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Dia tahu bahwa Allah adalah gunung batu, pelindung, tempat bernaung, dasar yang kuat. Karena itu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, apapun pergumulan masalah yang kita hadapi pada saat ini, mari seperti yang disampaikan oleh Yesaya dalam Yesaya 26 ayat yang keempat hari ini bagi kita, supaya percayalah kepada Tuhan selama-lamanya, sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Mari mengandalkan Tuhan, mari memohon hikmat Tuhan dalam menghadapi setiap pergumulan Tuhan. Mari datang kepada Tuhan, mari berdoa kepada Tuhan, mari rasakan betapa Tuhan memberikan kita kekuatan melalui nyanyian pujian, melalui doa, melalui pembacaan firman, dan melakukan firman Tuhan itu dalam hidup kita setiap hari. Kita beroleh kekuatan, kita beroleh semangat, kita beroleh pemulihan, dan mari tetap berlindung
pada sang gunung batu kehidupan kita, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Kita percaya Roh Kudus yang memampukan kita tetap percaya selamanya kepada Tuhan, sang gunung batu kehidupan kita. Mari bersama kembali kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 440, di badai topan dunia. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan adalah gunung batu dalam kehidupan kita. Karena itu di badai topan dunia yang kita hadapi, mari tak berlindung kepada Tuhan. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Baik yang kedua, baik siang maupun malam telah. Baik siang maupun malam gelap, Tuhanlah perlindunganmu. Niscaya takut lenyap, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, Engkaulah gunung batu kami, tempat perlindungan kami. Ketika kami menghadapi berbagai pergumulan hidup kami, ajar kami tetap percaya, tetap beriman teguh selamanya hanya kepadamu Tuhan. Karena kami tahu seperti Engkau firmankan di dalam firman Tuhan bahwa pergumulan hidup, pencobaan yang kami hadapi, ujian yang kami alami tidak melebihi kekuatan kami. Dan Engkau memberikan kekuatan, Engkau memegang tangan kami dengan tangan kananmu ya Tuhan. Kami percaya Engkau penolong kami, Engkau pelindung kami selama-lamanya dalam hidup kami. Karena itu tuntun kami selalu tetap percaya kepadamu. Di tengah pergumulan bangsa yang sedang kami hadapi pada masa ini Tuhan, ada banyak bencana yang terjadi, ada persoalan-persoalan, tindak kejahatan yang terjadi ya Tuhan. Pandemi COVID-19 yang sedang dihadapi. Tuhan beri hikmat bijaksana bagi pemerintah kami, presiden, wakil presiden, aparatur negara kami, dari tingkat pusat sampai daerah, supaya tetap takut akan Tuhan dalam menjalankan pemerintahan kami. Dalam mengambil kebijakan-kebijakan adalah untuk kesejahteraan, keadilan bagi semua rakyat Indonesia ini. Kami percaya Tuhan menolong. Demikian juga ya Tuhan, pilkada yang akan dilakukan di berbagai daerah negara kami ini di tanggal 9 Desember. Kami percaya Tuhan juga menolong agar setiap kami yang memilih, kami juga takut akan Tuhan. Memilih orang-orang yang benar-benar sungguh-sungguh mau berkarya, bekerja, bertanggung jawab seperti untuk Tuhan. Membawa kesejahteraan, keadilan. Tuhan, tolonglah kami menyampaikan suara kami dengan baik. Bukan karena ada money politik yang kami dapatkan ya Tuhan. Tetapi memang karena kami takut akan Tuhan. Untuk kesejahteraan negara kami, kota, daerah tempat kami tinggal. Kami percaya Tuhan menolong kami semua. Sehingga pilkada juga berjalan dengan baik ya Tuhan. Demikian juga ya Allah, pribadi-pribadi kami mungkin memiliki pergumulan hidup kami. Tolonglah kami tetap kuat di dalam Tuhan. Sang gunung batu hidup kami, tempat perlindungan kami. Kami tetap mengandalkan Tuhan sepanjang hidup kami. Karena kami juga sudah merasakan betapa Tuhan selama ini sudah menolong kami. Saudara-saudari kami yang
membutuhkan pertolongan Tuhan, khususnya dalam pemulihan kesehatan mereka. Kami percaya Tuhan Engkau juga menolong saudara-saudari yang kami kasihi, yaitu Nande Gideon, Bapak Aga, Bapak Miska, Bapak Firman, Bapak Brilio, Nade Angel, Pertua Emeritus Malam Pagi, Ginting, Biring Jocelyn, kakak kami, Kak Mary, mungkin diri kami, orang tua kami, keluarga kami. Tuhan tolonglah, pulihkanlah, sembuhkanlah dari sakit penyakit. Kami percaya Tuhan menolong kami. Demikian juga ya Tuhan, kami percaya semuanya kami dimanapun berada, Tuhan tetap menyertai, memberkati kami, menolong kami tetap boleh berjalan di jalan Tuhan. Saudara-saudari kami yang ada di Telus, ada Bekasi, Tuhan tetap sertailah, berikan kesehatan, damai, sejahtera, kesehatian dalam menjalani hidup, baik di tengah keluarga, dalam persekutuan, sehingga kami boleh menjalani hidup kami tetap setia, tetap mengandalkan Engkau ya Tuhan dalam pergumulan kami. Engkau Allah kami, sang gunung batu kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami menjalani hidup kami tetap mengandalkan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari menjalani kehidupan kita pada hari ini dengan tetap mengandalkan Tuhan, sang gunung batu, perlindungan kita, keselamatan kita. Kita percaya Tuhan tetap menuntun kehidupan kita. Ketika beraktivitas hari ini, jangan lupa keluar rumah, pakai masker, atur jarak, rajin mencuci tangan, hindari kerumunan banyak orang, tetap dalam pola hidup yang sehat, tetap berdoa. Kita percaya Tuhan menyertai kita, Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.